Halo, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya agar satu toko di Shopee bisa dropship dari banyak supplier. Karena banyak banget yang nanyain tentang hal ini ya. Di sini aku jawab dulu di awal ya teman-teman. Apakah bisa dalam satu toko kita dropship dari banyak supplier? Jawabannya bisa ya teman-teman. Di video ini aku akan jelasin lengkap mulai gimana cara setting tokonya kalau kita pakai banyak supplier. Nah yang ini aku bakalan praktekin langsung ya. Kemudian gimana cara prosesnya kalau ternyata ada pembeli yang order 2 produk atau lebih dari supplier yang berbeda-beda. Kemudian gimana ngakalinnya agar kalian gak tekor ongkir. So pastikan kalian nonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Karena kalau di skip hampir dipastikan kalian bakalan kelewatan informasi yang penting. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan kalian like dulu video ini dan subscribe channel aku agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee yang lainnya. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, kalau kalian mau toko kalian dropship dari banyak supplier, pastikan dulu supplier-supplier kalian alamatnya itu berdekatan atau masih dalam satu daerah. Misalnya nih, supplier kalian ada di Jakarta, kemudian di Bekasi, dan di Tangerang. Nah, kalau ini masih boleh ya, masih masuk dalam satu daerah. Nah, kenapa harus satu daerah? Ini ada kaitannya dengan ongkir. Biar lebih jelas, aku akan praktekin langsung ya. Sekalian aku akan share ke kalian caranya gimana untuk setting tokonya. Jadi nih, misalkan kalian punya 2 supplier. Nah, kalian masukkan dulu alamat-alamat supplier ini ke Shopee kalian. Nah, caranya kalian buka aplikasi Shopee, kemudian klik saya di pojok kanan bawah. Kemudian klik setting yang berlogo roda gerigi ini. Kemudian kita pilih alamat toko. Nah, di sini aku sudah ada alamat utama ya. Alamat utama ini adalah alamat pribadi aku, alamat tempat tinggal aku. Nah, kemudian kita klik tambah alamat baru. Nah, kita isi datanya ya teman-teman. Untuk nama lengkap dan nomor telepon ini kita isi dengan nama lengkap dan nomor telepon kita sendiri. Kemudian untuk alamat ini kita isi dengan alamat supplier. Nah, ini aku udah isi semua ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian kita tambah alamat baru lagi, kita klik. Nah, dengan cara yang sama kita isi dengan alamat supplier yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian pilih supplier dengan produk yang paling laris di toko kalian sebagai supplier utama. Misal supplier utamaku yang di Jakarta Timur ini ya. Kita klik data alamatnya. Kemudian di sini kalian atur sebagai alamat toko. Nah, ini tandanya aktif kalau warnanya hijau ya. Kenapa nggak dua-duanya kita atur sebagai alamat toko? Ini nggak bisa ya teman-teman, karena dari Shopee hanya bisa memilih satu alamat saja sebagai alamat toko. Nah, alamat toko inilah yang akan dijadikan sebagai patokan ongkir kalian. Jadi setiap ada orderan masuk, maka patokan ongkirnya dari si alamat toko ini. Misalnya nih, aku ada orderan dari Surabaya. Nah, ongkir yang dibayar pembeli itu adalah dari Jakarta Timur ke Surabaya. Sekalipun barangnya aku kirim dari supplierku yang kedua nih, misalnya yang di Bekasi, tetap yang dibayar pembeli adalah ongkir dari Jakarta Timur ke Surabaya. Nah, untungnya ongkir dari Bekasi ke Surabaya itu sama dengan ongkir dari Jakarta Timur ke Surabaya. Jadi aku nggak ada selisih ongkir. Beda halnya kalau supplierku yang kedua ini misalnya dari Lampung nih, kemudian aku kirim produknya dari Lampung ya. Nah, itu ongkirnya adalah 35.000, sedangkan pembeli hanya membayar ongkir sebesar 19.000 dari Jakarta Timur ke Surabaya. Nah, kan ada selisih ongkir sebesar 16.000 tuh. Nah, selisih ongkirnya ini akan dibebankan Shopee kepada kalian sebagai penjual. Nah, nanti di dana hasil penjualan kalian secara otomatis akan dipotong oleh Shopee sebesar 16.000 ini. Nah, sekarang sudah jelas kan kenapa aku tadi menyarankan agar supplier-supplier kalian dalam satu daerah atau yang sekiranya ongkirnya sama. Beda 1.000-2.000 nggak masalah ya.
Sekalian nih, karena kita sudah ada di pengaturan alamat, kita atur alamat pengembaliannya ya. Nah, alamat pengembalian ini adalah alamat yang jika pembeli mau mengembalikan produk yang kita kirim, produk yang supplier kirim, misalnya ada salah barang atau salah ukuran dan lain-lain, ini kalian mau pembelinya mengembalikan kemana? Nah, misalnya nih di sini aku ada kerjasama nih sama si supplier utama. Misalkan barangnya boleh aku kembalikan ke sana, maka di alamat ini, alamat supplier utama kalian klik, kemudian kalian aktifkan juga atur sebagai alamat pengembalian. Nah, kalau kalian ingin alamat pengembaliannya ke alamat rumah kalian, berarti di alamat rumah kalian, kalian aktifkan yang atur sebagai alamat pengembalian. Nah, sampai sini sudah clear ya tentang cara atur alamat supplier dan kenapa supplier-supplier yang kita pilih harus sedaerah. Kemudian kita masuk ke problematika utama yang sering kali terjadi kalau kita dropship dari banyak supplier, yaitu gimana kalau ada orderan yang barang-barangnya itu berasal dari supplier yang berbeda-beda. Misal nih ada pembeli yang order produk A dan produk B. Produk A adalah milik supplier ke-1 dan produk B adalah milik supplier kedua. Nah, ini gimana kita ngeprosesnya? Jadi ini ada 4 solusi ya teman-teman. Aku spill ya solusi yang keempat yang paling keren. Nah, sebelum aku jelaskan solusinya, pastikan kalian sudah memenuhi 2 hal ini, yaitu 1, kalian jangan ambil untung terlalu mepet. Yang kedua, pastikan supplier-supplier yang kalian pilih itu fast respon dan cepat ngirim barangnya. Oke, solusi yang pertama, kalian kirimkan produk A dan produk B ke alamat kalian sendiri. Kalian packing ulang dan kirimkan ke pembeli kalian. Lah, kalau gitu kita bayar ongkirnya 2 kali dong Kak, produk A dan produk B. Iya, karena itu aku sudah jelasin ke kalian agar ambil untungnya jangan terlalu mepet ya. Terus Kak, kalau salah satu suppliernya ngirimnya lama gimana? Nah, di sini aku juga udah jelasin ke kalian kalau kalian harus pilih supplier-supplier yang fast respon semua. Terus Kak, alamat supplierku dan alamatku itu beda jauh. Supplierku di ibu kota, aku di Kalimantan misalnya. Berarti kalian gak bisa pakai solusi yang pertama ini. Tapi tenang, masih ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua, kalian kirimkan produk A dan produk B ke gudang online. Tetap bayar ongkir 2 kali dong Kak? Iya. Bayar lagi dong untuk biaya gudang online-nya? Iya. Jadi kalau bisa, kalian order ke supplier kalian pakai marketplace yang kalian punya voucher gratis ongkirnya ya. Solusi yang ketiga, ini lebih hemat ongkir ya, karena kita hanya bayar ongkir 1 kali aja. Jadi kita akan kirimkan salah satu barang seperti biasanya pakai resi otomatis. Misalnya untuk barang A, aku order ke supplier 1 pakai resi otomatis seperti biasanya. Ya seperti biasanya, aku kan chatnya by WA. Aku bisa bilang begini, "Hai Kak, supplier 1, aku mau order nih produk A. Ini resi otomatisnya ya." Udah, kalian tinggal bayar seharga barangnya aja. Untuk ongkirnya nggak perlu kalian bayar, karena resinya otomatis kan. Nah, kemudian kalian order produk B ke supplier 2. Nah, ini kalian order langsung, alamatnya ditujukan ke alamat pembeli. Nah, kalian bisa bilang, "Hai Kak, supplier 2, aku mau order produk B ya. Tolong kirimkan ke yang namanya ini, nomor HP-nya ini, dan alamatnya ini." Kalian tulis lengkap. Dan tentu saja kalau yang ini kalian bayar dengan ongkirnya juga ya, karena bukan resi otomatis dari kita. Justru kita yang akan mendapatkan nomor resi dari si supplier B ini yang akan kita infokan ke pembeli kita kalau produknya dikirim menjadi 2 paket. Jadi kita bisa bilang begini ke si pembeli kita, "Hai Kak, mohon maaf nih karena ada suatu kendala, barang kakak dipisah menjadi 2 paket ya. Namun jangan khawatir, semua barangnya udah kita kirim. Nah, untuk paket A nomor resinya sesuai dengan yang ada di aplikasi kakak ya. Sedangkan untuk paket B nomor resinya ini ya Kak. Kalian kirim nomor resi barang B dari supplier 2 tadi." Nah, cara ini efektif kalau alamat si supplier 2 itu dekat dengan alamat pembeli kita. Misalkan nih supplier 2 kita kan di Bekasi. Nah, pembeli kita itu Tangerang atau Jakarta misalnya. Ini ongkirnya murah kan? Tapi nih misalkan pembeli kalian di Papua, maka kalian bakalan tekor ongkir. Lebih baik pakai solusi yang kedua kan ya.
Karena itu, solusi-solusi ini bisa kalian pilih sesuai situasi dan kondisinya ya. Solusi yang keempat ini yang selalu aku pakai. Jadi kita tetap bayar ongkir satu kali, tapi kita nggak bakalan tekor ongkir. Caranya, jadi si barang B ini dari supplier 2 aku kirimkan ke supplier 1. Jadi nggak bakalan tekor ongkir kan, karena supplier-supplier ini sedaerah, ongkirnya itu murah. Nanti si supplier 1 ini yang akan nge-packing ulang barang A plus barang B jadi satu, dia kirimkan ke pembeli kalian tetap pakai resi otomatis. Jadi kita ordernya ke supplier 1 gini by WA. Hai kak supplier 1, aku ada orderan nih produk A dan produk B. Tapi produk B kosong di toko kakak. Aku datengin ya produk B ke toko kakak. Nanti tolong kakak packingin jadi satu produk A plus produk B ini. Kakak kirimkan ke pembeli aku ya. Ini nomor resi otomatisnya. Nah seperti itu. Jadi kalian cukup bayar harga produk A di supplier, gak pakai ongkir karena pakai resi otomatis. Nah, solusi keempat ini dapat kalian lakukan kalau suppliernya mau. Nah, kalian nggak harus pakai solusi yang keempat kok kalau kalian belum nemuin supplier yang mau bekerja sama seperti itu. Kalian tetap bisa pakai solusi yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Yang penting masih profit. Udah, kalian lanjut aja. Nah, tapi kalau kita punya supplier yang bisa diajak kerjasama seperti solusi yang keempat tadi, itu bakalan lebih memudahkan. Nah, di sini aku akan share sedikit ya, gimana caranya aku bisa dapetin supplier yang bisa diajak kerjasama pakai solusi yang keempat tadi. Jadi nih, aku cari suppliernya seperti biasa, seperti yang aku buatin tutorialnya di video yang ini ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalau kalian kasih orderan rutin nih setiap hari ke suppliernya, bisa jadi supplier kalian mau untuk diajak kerjasama pakai solusi yang keempat tadi. Biasanya supplier akan mempertahankan dropshipper aktif karena membantu penjualan mereka juga kan. Jadi ini istilahnya saling menguntungkan. Nah, cara untuk mempertahankan dropshippernya salah satunya ya memberi kemudahan seperti itu. Oke teman-teman, selesai sudah sharing aku tentang gimana caranya satu toko banyak supplier. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian mau request next video mau aku bahasin tentang apa, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan di Shopee dan bisnis online lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!